Apa dibaca sebelum adanya bismillah? Apa bacaan sebelum adanya bismillah? Allah. Ada. Masakan tidak ada yang tahu. Jangan Ki marah kalau tanya Ki, ketawa Ki. Kami memang tidak tahu Ki Bu ya. Itu keras sudah ada bismillah Bu. Lewat mana bismillah itu? Lewat lidahnya Jibril memancar keluar. Karena Allah mengatakan ikra, bacalah. 3 kali bilang ikra, bacalah, ikra, bacalah. Nabi berkata, maaf Nabi Karim, tidak pernah membaca dan tidak ada yang saya bisa baca. Tuh. Tidak ada yang saya bisa baca Tuhan, karena belum ada bacaan. Karena Allah Maha Kuasa, dipancarkan cahayanya. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim keluar di lidah. Jibril alaihissalam memancar bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Baru Nabi menjawab, Iqra bismi rabbikal ladzi, bismi dengan nama Tuhanmu, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dibaca sebelum adanya baca? Tidak ada yang bisa jawab. Saya kasih tahu. Di malam ini yang terbaca. Apa yang dibaca sebelum adanya bismillah? Sara. Orang Bugis bilang, matuai sara ena ia bacae. Orang Makassar juga bilang, matuai sara karena ia baca iya. Betul tidak? Betul. Sara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Asyraful ibad wa sayyidus sadat wa ala alihi wa zurriyatihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil mazid. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innamal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyhadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Di antara ciri-ciri saya ulangi Bu ya. Di antara ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang mati selamat dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keluarganya maupun dirinya, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu disalati sekitar 41 orang yang mensalati dia. Jadi memang bagus sekali itu kalau ada orang meninggal dunia lalu disalati pada tempat yang luas, terutama masjid. Nah, itu dulu sampai sekarang banyak orang kalau mau pergi ke Mekah
Madinah, pergi haji, berdoa mudah-mudahan mati. Karena kalau dia meninggal di sana, kira-kira berapa jumlahnya orang yang salati dia? Sedunia orang yang salati. Tapi tidak semuanya juga orang itu yang bisa disalati seperti itu. Ya, karena ada prosesnya. Ada proses dilakukan. Bahkan pernah saya bawa umrah, meninggal ke sepupu satu kalinya Haji Yusuf Kalla. Susahnya diurus. Bahkan itu orang kita tidak tahu di mana dia kubur. Ya. Sampai saya urus sampai masuk ke Jeddah. Ya. Tanya di mana dikubur, tidak tahu, dia tidak mau bilang-bilang. Nah ini persoalan besar. Ya. Kecuali ulama-ulama yang di Jawa itu yang pernah tinggal di sana, seperti yang kita saksikan biasa di medsos itu, Mbak Maimun, ya, tiap tahun naik ke tanah haram, tanah suci untuk haji. Itu memang disiapkan kepada orang di sana karena banyak yang kenal. Tapi yang tidak terkenal ya berat juga. Siapa tahu kita di mana kita dikubur, tidak ditahu di mana. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini satu di antaranya orang-orang atau ciri orang-orang yang mati selamat itu kalau disalati, diikuti oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengantar orang meninggal, jangan banyak cerita. Biasa ada orang mengantar, bahkan bawa palu-palu. Orang yang ada di jalanan palu-paluin. Bukan, tidak begitu ajarannya Nabi Muhammad. Yang kita baca kalau kita mengantar orang meninggal, istighfar, zikir-zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kalau kita zikir-zikir seperti ini, orang yang meninggal itu jenazahnya itu ikut zikir. Ikut zikir itu. Nah kalau kita mengantar orang meninggal itu lalu selalu cerita, ada orang ketemu cerita, mestinya kita tutup mulut kecuali hanya zikir sampai ke kuburan. Jadi mulai orang yang mandikan, sampai orang yang kapani, sampai orang yang mengantarnya itu tidak boleh banyak cerita kecuali hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tidak baiknya? Ya, itu bahasa masyarakat. Kalau dikatakan apa efek negatifnya, bahasa ilmiahnya. Tapi apa kejahatannya, bahasa kasarnya. Apa ketidakbaikannya kalau kita cerita, kalau kita banyak cerita. Biasa tambah hari tambah banyak orang yang ikut meninggal. Mungkin kita mengatakan belum bisa tapi meninggal, mesti yang tua-tua yang apa sembarang alasannya manusia karena banyak orang yang memang tidak tahu tidak tahu syarat. Ini yang sering saya tanyakan di masyarakat. Mau tanya sekarang. Mudah-mudahan ada yang bisa jawab. Apa dibaca sebelum adanya bismillah? Ini majelis taklim apa namanya? Banyak ini ustaz ceramah di hadapannya ini. Banyak ini macamnya di. Apa itu bacaan sebelum adanya bismillah, Bu? Banyaknya gurunya tidak tahu. Ada ini sering saya katakan. Banyak majelis taklim ditanya apa yang dibaca sebelum adanya bismillah, apa dibaca? Itu
Tetapi apa yang dibaca sebelum adanya itu? Adanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dibaca, Bu? Marah kali lagi. Rajin nama majelis taklim. Apa artinya majelis taklim, Bu? Apa artinya majelis taklim? Ya, ada majelis. Apa artinya majelis taklim? Apa artinya majelis taklim, Bu? Cantik nama lagi kudunya. Apa itu? Apa bacaan sebelum adanya bismillah? Huh? Allah. Ada deh. Tidak mau aja teruskan cara maku kalau begitu. Masakan tidak ada yang tahu. Jangan marah kalau tanya Ki, ketawa Ki. Kami memang tidak tahu Ki Bu ya. Biasa ulama, saya tanya. Ulama seperti saya aku tanya, apa itu bacaan sebelum adanya baca? Apa di? Ulama Bu ya. Kita kan bukan ulama. Jadi pantas kalau kita tidak tahu. Jadi pernah saya menuju Palembang. Saya mau kasih ketawa semua teman-teman itu. Termasuk itu kiai yang sering kita lihat itu di medsos. Ya, kiai itu semua itu. Apa itu pakai bacaan sebelum adanya bismillah? Kan ada yang lucu tapi tidak boleh dicermahkan. Allah. Itu keras sudah ada bismillah, Bu. Lewat mana bismillah itu? Lewat lidahnya Jibril memancar keluar. Karena Allah mengatakan ikra, bacalah. 3 kali bilang ikra, bacalah, ikra, bacalah. Nabi berkata, ma'a Nabi Karib, tidak pernah membaca dan tidak ada yang saya bisa baca. Tuh. Tidak ada yang saya bisa baca Tuhan, karena belum ada bacaan. Coba tuh, paham lagi? Nabi saja itu waktu bertanya, karena Allah Maha Kuasa dipancarkan cahayanya. Kalimat bismillahirrahmanirrahim keluar di lidah. Jibril alaihissalam memancar bertuliskan bismillahirrahmanirrahim. Baru Nabi menjawab, Iqra bismi rabbikal ladzi, bismi dengan nama Tuhanmu, bismillahirrahmanirrahim. Iqra, Iqra, Iqra. Itu Pak baca Iqra itu banyak merusak bacaan Qur'annya anak-anak tak. Jadi saya biasa sampaikan kepada guru-guru mengaji, jangan pakai metode metode Iqra. Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iqra mana lagi? Iqra 6. Tambah hancur bacanya anak-anak kita. Dibanding bacaan orang dulu, juz amma dipakai. Ya, juz amma dipakai, tapi kalau dia sudah pintar betul mengaji, pintar mengaji dan bagus sebutan-sebutannya, panjangnya, pendek-pendeknya. Betul tidak? Mangek jatuh? Mim patama ta patata min dabnamu matamu. Paling bagus itu. Paling bagus itu. Mim patama ta patata min dabnamu matamu. Ambelala. Wih, paling enak itu. Apalagi kalau di Bugis, Bu ya. Bimpun sindrawana bisa mindrawana mi bismi rasa dulepa rasa dumpunar rasa dulepanal alam ya alam sadulepanallah. Bagus sekali. Coba saya ulangi supaya pintar kan anak tadi. Mimpun sindrawana bis
min rawanami bismi lam sadulle panallah haryawanahi bismillahi rasadum punarahara senarah mille panama nundrawanani bismillahirrahmanirrahim. Posok kamu. Jadi tidak bisa mencoba mengajar anak-anak alif batasa. Iya, ceramah saja biasa maklum, tidak bisa. Ya hadirin yang dirahmati Allah, apa yang dibaca sebelum adanya baca? Tidak ada yang bisa jawab. Saya kasih tahu. Di malam ini yang terbaca. Apa yang dibaca sebelum adanya bismillah? Sara. Orang Bugis bilang, matuai sara ena iya bacae. Orang Makassar juga bilang matuai tuai sara karena ia baca iya. Betul tidak? Betul. Sara ini yang sering bilang orang bid'ah. Sara dia masukkan dalam kelompok akidah rukun, padahal tidak. Tidak boleh. Ini adalah syarat sebelum adanya bismillah, adanya Al-Quran, adanya hukum yang ada di dunia ini. Saya pakai. Satu semester bu, kalau kuliah orang ini baru ditahu. Iya, satu semester satu semester 6 bulan. 6 bulan dipelajari ilmu itu baru ditahu. Ini paling yang dimaksud ini. Apa yang dibaca sebelum adanya bismillah? Sara. Kita periksa lagi. Banyak itu sara-sara. Sara-sara yang dipakai orang tua kita dulu. Abang bilang, hei, anak, itu nenek. Anak, gadis itu anakmu ya. Jangan kau biarkan keluar jalan kalau sudah maghrib, sudah isya. Naik ngaseng ini gamiseng natamai setan. Nah, tuh jadi kalau kau tahu kesurupangnya kesurupangnya nilai dari burai. Biasa toka mencari sandro-sandro bu ya. Kesurupang biasa saya bilang kuat sekali jalan itu anak tak. Itu sih jawabanku, kuat jalan itu. Ternyata memang begitu. Yang banyak jalan itu sering kesurupang. Nah inilah yang dimaksud orang tua kita natamayama ni setan. Tuh? Bu? Sarah. Kumega lawa-lawa ki bolamu alai. Nah sebab makurang itu dalit na bolai iya megai lawa-lawa. Betul tidak? Sarah. Itu memang majelis taklim orang. Kalau pergi majelis taklim, ilmu-ilmu yang seperti itu digali, dibicarakan. Malah ki supaya dia nama sita capu berota ki boleh biasa kan angkat tahu ke sih iya apa elo apa kan sana iya apa nama aga sana elok manasu nareko boleh meli berota silitere padahal engka sarakna nareko man aga sana malah ki kinder berota bahasa Bugi kato kalau ambil ke beras di tempat beras tak di Toban tak nak bilang orang Makassar Tobang engka nuku bu engka pajamain pangku ya engka pajamain pangku dek nak sembahyang dia tidak salat bu. Kenapa kalau saya datang di Empang itu nak kasih ke makanan, wih naknya dimakan, tidak ada sama sekali juga bau-baunya, tidak ada, wih enaknya caranya memasak. Padahal orang tidak salat. Coba bu ya, saya perhatikan bagaimana caranya itu cuci beras, bagaimana caranya ambil beras. Biasa aku perhatikan dari jauh, ya karena ada rumah di Empang. Oh iya pantas bersih nih orang. Sara-sara dia pakai. Jadi tuai sara nih ya bacai.
Itu kan dia tidak salah. Apa pernah baca? Tapi Sarah, semua gerakannya saya lihat itu diikuti dengan Sarah. Bukan baca. Ambil beras, ambil dulu satu kali. Agak baru nak keras pinggannya saya lihat. Baru kasih turun di tempat pencuciannya. Satu. Ambil lagi. Biasa 3 kali ambil. Kerasnya caranya megang kulit. Baru duduknya itu nak tutup semua lubang-lubangnya di bagian bawah. Nak tutup semua. Nak tutup itu. Tuh, nak tutup semua lubang-lubangnya di bawah itu. Tudang agar nak tudah sepo. Tudah sepo. Nak tutup mana? Mana sih? Oh, pantas. Iya. Iya. Tak sedikit je nak masak, nak banyak tak makan di situ sebenarnya. Sarah, Bu ya? Sarah. Ya ini biasa kong kacarata menguliki agak sener. Bas, macam tu belakang ini. Bas, mengeliki bas, liko bas. Ya robas biasa ada 2. Ya basroki atau kurang basroki. Basroki penangan reki. Tapi kalau pergi maki pulang maki di tempat itu lapar maki. Jadi makan pakai lekuk sampai di rumah itu bas yang bagus itu. Kenyangki kalau tiba di situ, tapi dia lo capur nandrena. Tapi ini macam ini cipur. Ya biasa yang kita pelajari di majelis taklim itu, kalau majelis taklimnya Bonto Alabu saya ajari. Kalau bikin ke acara baca watini wazaitun waturi sinin. Tuh. Mungkin ada di sini anggota majelis taklim Bonto Ala kau. Wih, ini sana ada satu ya. Itu sana tuh. Kacamata ini kawan. Betul. Ya. Jadi biasa saya cari seperti itu majelis taklim di sana. Kalau di sini majelis taklim tak biasa juga belajar begitu. Pacetan. Kemudian cuci beras, cuci semua itu dicuci yang mau dimakan. Depa natasi atau ya depa. Bakal untuk kita ini dalam kehidupan dulu kasih kita. Belum kita asia kak. Jadi caranya kalau kita mencuci kita belajar pada ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bukan disejarahkan saja, coba jaji to igere kasih nadi igere to kiro. Tidak perlu dibayangkan itu, karena itu ajarannya Nabi Ibrahim itu hakikatnya yang mau dipelajari. Di ujung perbuatannya Nabi Ibrahim dia bilang anaknya, "Pak, jangan kita potong kalau mau kita potong sembelih kah, saya siap menerima penyembelihan hari ini, saya terima." Nabi Ibrahim muncul di hatinya berkata, "Mesti bawaku minta anakku, masakan anakku gere?" Dia teriak lagi karena ada perasaannya di anak ini. "Pak, kalau takut keluarkan bajuku baru tutup wajahku. Jadi kita tidak lihat wajahku baru kita sembelih saya." Nak kasih keluar betul bajunya anaknya baru nak tutup wajah. Itu pun dia tidak lihat wajahnya anaknya. Dia potong dengan menyamping. Potong lehernya. Selesai nak tarik perannya, tarik. Tengok ke kanan, ternyata yang meninggal bukan dia. Anaknya senyum-senyum simpul. Yang meninggal adalah seekor domba. Apa itu di hakikatnya itu? Jadi kok iro urani untuk laki-laki. Bagian laki-laki ya. Kalau potong ki ayam, potong ki binatang, ya toh? Jangan lihat wajahnya binatang itu. Tarik laparan dengan semata-mata mengingat kepada Allah dan pertajam parannya. Aja nih rangkaian apa mah pegang. Makal. Sakulu. Ini Sarah ini sakulu. Sakulu ki kambing. Ya. Berbau kambingnya. Kenapa? Kalau udah potong. Iya. Terbuka ketiaknya. Ya toh? Nah, ada api. Potong. Apa yang tidak anyar kalau di sini? Botok ini. Maka anyar. Makanya toh?
Sama ibu kalau cuci ikan, ini majelis taklim ini. Cuci beras, benderita ya. Nih. Cuci beras. Iya, jangan Ki cuci beras. Cuci ikan, narangkai. Cuci daging, narangkai, dimakan. Nah, kenapa keras? Karena pemotong terlalu keras tangannya waktu dia mau potong binatang itu. Itulah diantara. Engkau sarana palari sisa. Pong Allah Ta'ala pak barakai Nabi Muhammad nasabari na lenyap bauna. Ali pasti 77 lemakna. Barakah kumpayatun sama colon nomai. Itu tadi bacaannya, tapi sara bukan baca sara. Saya kira terima laki-laki toh, laki-laki semuanya diterima. Cara memotong yang baik dan cara mencuci makanan. Saya kembali ke apa dibaca sebelum adanya bismillah. Apa itu? Sara. Pintar ibu. Apa itu sara? Sara itu budaya. Ya toh? Tidak masuk dalam akidah, tetapi dia adalah bagian dari penyempurna dari akidah itu. Inilah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi ini. Sehingga Nabi mengatakan, "Inni bu'istu li utammima makarimal akhlak." Saya diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana penyempurnaannya itu? Hias. Telur dihias. Toh? Itu dihias itu kalau maulid toh? Dihias telur itu. Apa sih guna-gunanya dihias? Dan kenapa telur? Toh? Telur kan ada warnanya. Ada patodona. Toh? Ada warnanya, ada patodona. Apa tujuannya? Patodonanya itu ya pendirian. Bulu si batang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqamah seperti patodona teloe. Bagaimana orang yang istiqamah? Kalau dia meninggal dunia, berbondong-bondong malaikat turun dari langit menjemput berangkatnya nyawanya itu menuju hari akhirat. Ini orang yang istiqamah. Itu minangkat teloe. Dalam maulid ini ada patodona. Ada toh? Untuk apa kalau dipikir ya? Apa itu bid'ah itu tidak ada di masanya Nabi? Jangan kau dulu. Hiasannya itu tidak ada di masanya Nabi. Jangan dulu, tenang. Ibu kan cantik kudunya tuh. Coba. Sama tong itu apa? Sama tong itu telur. Kalau telur ini dipercantik hiasannya, biar tidak cantik, telur itu kembali menjadi cantik. Dan inilah yang dikatakan penyempurnaan akhlak yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampe si tengah-tengah nero ke bunga kan lembut, dan bunga ini insya Allah akan melahirkan buah, dan buah ini melahirkan sesuatu tanaman yang menghasilkan lagi bunga, menghasilkan lagi. Inilah penyempurnaan yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya kembali, kalau mau kita jemput malaikat nyawata itu kalau mati, saya belum juga mati. Banyak wanita itu kalau saya ceramah begini dia bilang, jangan dulu Ustaz. Ya, saya bilang deh. Ya, jadi kalau mau kita jemput, ada itu ajarannya Nabi. Apa dia bilang?
ikra'u yasin ala mautakum walakinu mautakum bila ilaha illallah. Yang pertama, bacakan surah Yasin. Yasin ini ada beberapa pendapat, penafsir. Yasin, saya tanya Ki, apa artinya Yasin, Bu? Majelis taklim dulu, jawabnya lain-lain tahu. Hanya yang bagus. Yang lain, saya minta lagi yang lain supaya berkembang sedikit berbunga-bunga. Cocoknya yang dibilang Ibu, hanya Allah yang tahu. Tapi Yasin ada lagi yang lain? Tidak ada. Kalau menyanyi kita anu ya itu salawat badar, apa kita bilang? Salawat badar gimana? Ya. Coba salawat badar dulu. Siapa ketuanya kah? Siapa ketua majelis taklimnya? Ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Siapa yang dimaksud Yasin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan nama agungnya Allah. Tahu? Ada. Tapi kalau kita ambil pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud Yasin itu adalah dirinya Nabi Muhammad, kenapa dibacakan orang surah Yasin kalau mau meninggal? Karena kita berharap roh halusnya secara hakiki Rasulullah menjemput nyawa kita untuk meninggalkan dunia ini. Jangan kita dijemput oleh seekor kuda, jangan kita dijemput oleh seekor binatang, jangan kita dijemput oleh setan-setan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang menjelang meninggal, nggak bisa gitu lihat-lihat itu di rumah sakit atau di mana saja. Kalau orang menjelang meninggal, bagaimana model wajahnya? Tuh, ada juga tenang, ada juga banyak macamnya orang meninggal, betul tidak? Ada juga yang mendadak langsung meninggal. Kenapa begitu? Inilah sehingga Nabi mengatakan usir-usir ke setan dari badanmu. Ada ajarannya Nabi, diajari oleh Jibril alaihissalam, ya, diajari oleh Jibril alaihissalam. Apa Jibril itu ajarannya? Ajarannya Jibril alaihissalam itu ketika Nabi didoti turun 3 surah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Justru Nabi mengatakan, wahai umatku, kalau kau mau mati selamat, kalau kau mau terhindar dari gangguan setan, dari gangguan jin, dari gangguan sihir, doti, dan lain-lain sebagainya, setiap sore bacalah 3 surah ini dan sapu seluruh badanmu. Karena saya sudah pernah lakukan itu waktu saya disihir oleh Yahudi. Jadi bukan hanya penangkis sihir saja, penangkis doti, tetapi itu penangkis supaya kita tidak diganggu oleh setan ketika nyawa kita mau berpisah dengan tubuh kita ini. Jadi bukan untuk hidup saja. Nabi mengajari kita itu. Ya toh? Nabi mengajari kita. Yang sering kita dengarkan biasa begitu aja. Baca ke kul 3 kul. Itu ya sampai di situ aja biasa. Baca ke 3 kul, baca ke 3 kul, baca ke 3 kul. Padahal kan semua orang tahu gitu. Tahu. Akhirnya juga Nabi mengajari kita satu persatu surah ini.
Siapa dari umatku setiap mau tidur dia baca qul huwallahu ahad 12 kali di tempat tidurnya, seandainya, jangan kita selalu mengandai-andai, tapi siapa tahu terjadi itu, mati di tempat tidurnya itu malam, maka sudah selesai rumahnya di sorga, dibikinkan oleh Allah ketika mati malam itu. Coba beda. Nah, biasa kita tidak baca. Dah. Ada capek kemudian mama tidur. Bismillah, langsung. Baca-baca sahihul wala. Jadi ibu-ibu majelis taklim itu kalau pulang ke di rumahnya dari majelis taklim dikasih tahu juga, anak mau ke tidur, baca-baca kona qul huwalana 11 kali 12 kali. Saya baru dengar tadi dari guru tak itu, ya kan diajarkan ya nak bu, jangan kita jangan tahu sama semua itu dari syarat menjadi syariat. Ya toh, dari syarat menjadi syariat. Contoh ajarannya Nabi itu, ajaran Nabi ini yang sempurna, penyempurna dari seluruh ajaran Nabi. Kalau kau masuk rumahmu, baca salam. Kalau tidak ada orang, tetap kau baca salam. Apa itu? Assalamualaikum ala ibadillahi sekedem sintenanese. Kalau masuk rumah tidak ada penghuninya rumah itu, bacanya apa? Assalamualaikum alaina wa ala ibadillahi salihin. Harus kita belajar kembali, Bu. Apa boleh buat? Kembali di tingkat SD. Karena tali lagi tingginya baca sekarang. Palestina mi apa? Nasebu baca khutbah Palestina. Ada deh. Sarak na sambayan natin na baji. Iya. Ibu-ibu sekalian, kalau masuk rumah Nabi itu ajari kita, kalau ada orang assalamualaikum. Ada orang nanti rumahnya orang lain baru baca salam. Tuh. Bagaimana kalau rumah tak biasakan masuk keluar? Masuk ke assalamualaikum. Apalagi ada bapak di dalam. Ya, ada anak tak. Tiba di dalam pintu itu baca qul huwallah. Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rumah yang selalu dibacakan 3 qul ini, kalau masuk di rumah itu, insya Allah rumah itu murah rezeki dan selalu turun pertolongan Allah di rumah itu, sehingga di rumah itu tidak pernah berputus-putus rezekinya. Coba ya. Sama Tom itu tadi syarat nak pakai keras-keras dipegang, kalau simpan beras, ambil beras supaya kita tidak kehabisan. Iya toh? Itu. Jangan nanti mau masak berbeli tas 1 liter, 2 liter. Jangan kita baik. Akhirnya pernah saya itu kecolongan 1 kali, Bu. Tante datang di rumahnya menjelang malam. Ustaz memang tapi mau kan dipanggil ceramah itu ceramah tarwi. Kebetulan saya di dekat kompornya masuk itu dalam, tidak lihat. Apa nak bilang? Dede apa sih? Agak kira-kira si utanangi roh pakai air. Dek kagak, dek gula, dek kopi, dek kagaknya aja nawak benih. Karena kebetulan tante jadi saya kasih tahu, dek mau benih tante. Si kau tu nak manggalinga kak balik, balik aja sembarang bicara. Meninggal mikodong itu Allahu yarham. Iya. Sepupunya mamat saya. Iya. Hari ini yang dirahmati Allah, justru itu jangan kita kehabisan itu di dalam kota ini. Jadi tidak ada batasan. Ya. Karena kita tidak pernah putus asa. Rezekinya orang kalau datang tamu itu pasti namakan sendiri rezekinya, bukan rezekimu namakan, rezekinya sendiri itu. Nah itu orang kota kayak dede. Kalau pertengahan makan baru datang ke.
Keluar ke dulu na jam, duduk ke dulu nah, saya makan dulu. Mau saya tuh panggil lagi makan. Mau saya panggil lagi makan tuh. Ih, malah namo. Saya kira itu. Jadi ibu sekalian, semua tadi itu yang saya bilang itu, bagaimana kita ini dalam kehidupan ini supaya sempurna seperti kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita mau meninggal. Ambil ajaran dari Nabi itu kalau mau dijemput. Siapa yang dibacakan Yasin ketika dia meninggal dunia, menjelang meninggal dunia, satu huruf surah Yasin toh, satu huruf dibacakan sampai terakhir, satu huruf saja diantar oleh dua malaikat. Nah, berapa kira-kira berapa ayat itu surah Yasin, Bu? Tidak masuk Indonesia. Dia Indonesia ka. Wacairi ni muri ku ngopak. Kamu muri. Apa? Hah? 80? Wah, saya pintar ini muri ini. 83 kira-kira berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim ini berapa huruf? Beda deh, majelis taklim masa kan tidak tahu. Tapi arisannya aja selalu napikir nih. Kapan naik arisanku? Naik arisannya tidak dilihat batang hidungnya di pengkajian di majelis taklim. Surah Yasin tuh, banyaknya ayatnya, banyaknya kalimatnya, banyaknya huruf. Jadi orang yang dibacakan Yasin ketika dia meninggal dunia itu menjelang meninggal, nah dibacakan surah Yasin atau sudah meninggal seperti ini, atau kita datang di kuburannya lalu dibacakan surah Yasin, turun beribu-ribu malaikat di tempat itu mengantar ayatnya Allah ini untuk mendoakan orang yang meninggal ini supaya diterima di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga Nabi berani berkata, Ikra'u Yasin ala mautakum, bacakan surah Yasin orang meninggalmu. Tidak sembarang mengatakan Nabi, karena yang diucapkan Nabi ini perintahnya Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan Nabi itu semuanya datangnya dari wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kebaikannya surah Yasin. Jadi dibiasakan. Jadi saya baru-baru itu cerita. Karena ada itu biasa salat subuh bersama di Makassar toh, di pinggir pantai, Bu. Ya, saya itu termasuk penceramahnya biasa. Saya cerita Pak Dani, ya. Bilang, alhamdulillah pakai, iya. Karena berkahnya ini surah Yasin majelis-majelis taklim. Ibu-ibu ya, berkahnya itu Bu, majelis taklim itu. Setiap majelis taklim ada baca Yasin dulu baru ceramah. Kalau ada majelis taklim saya datangi, lalu dia tidak baca dulu surah Yasin, saya bilang baca dulu. Berapa itu surah saya suruh baca? 7 surah, salah satunya surah Yasin, surah Al-Waqiah, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau tidak ada yang bisa lagi yang baca di situ, baca saja 7 kali Alam Nashrah. Karena semua surah ini surah pelepas dari seluruh kesusahannya dunia, kesusahannya mati, dan kesusahannya hari akhirat. Nah itu sebabnya, we. Jadi kalau majelis taklim yang begitu-begitu Bu dicari, toh, supaya kita bisa selamat. Ya. Kan pasti mati ke, Bu ya. Siapa yang tidak mau mati nih tangan? Pasti mati ke, Bu. Jadi bagaimana caranya? Mati jangan kita takut. Tetapi yang kita takuti tidak ada sama sekali pelindung dan tidak ada sama sekali penolong, tidak ada lagi penyelamat untuk diri kita ini. Padahal lengkap bacaan nabawa Nabi, lengkap bacaan turunkan Allah untuk kita semua pakai menghadap di hadapannya. Dipakai beribadah, dipakai sebagai penangkis dalam kehidupan, penangkis ketika kita berada di liang kubur.
Kenapa? Karena di kuburan ada dua malaikat yang datang, tidak ada batu mata putihnya, yang ada batu mata hitam saja. Namanya siapa? Karena buka tembus 7 lapis langit suara. Enaknya kalau dia bertanya, merabuka lalu berdiri surah Yasin di hadapannya. Hehehe, jangan kau ganggu. Jangan ganggu. Setiap majelis taklimnya, setiap pengajian saya dibaca, jangan kau ganggu. Saya harus bantu dia. Bayangkan. Jadi ada kisahnya dulu. Ada orang yang tidak ada lain, pekerjaannya dosa saja. Sekalinya meninggal dunia, berdatangan semua ulama-ulama di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semua ulama datang di situ, di kuburannya itu baca Yasin. Pertengahan dibaca surah Yasin baru sampai salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. Karena ini kalimatnya orang ahli sorga, jemputannya orang yang akan masuk sorga. Lompat keluar seekor anjing besar hitam dari kuburannya. Lalu ditanya Umar, siapa itu? Kenapa ada anjing dari kuburannya orang meninggal ini lompat keluar? Apa itu, Umar? Nah, bilang ini dosa-dosanya tadi itu. Malam itu semua ulama waktu itu dikasih mimpi. Anjing yang keluar dari kuburannya orang meninggal tadi itu adalah anjing dosa-dosanya orang yang meninggal itu. Kenapa keluar dosa-dosanya itu seperti wajah anjing hitam yang keluar besar sekali dari kuburannya itu? Karena berkahnya bacaan surah Yasin yang dibaca ulama di sekitar kuburan itu, sehingga keluar dosa-dosanya, tidak mau tinggal bersama dengan orang yang meninggal itu. Bayangkan kehebatnya kalau begitu, Bapak. Jadi memang kuburan itu ada kalanya jadi taman-taman neraka. Ya toh? Hufratum min hufratim minan nar. Dan ada kalanya kuburan itu menjadi raudatum mir riyadil jannah, taman-taman surga. Taman-taman surga, karena di dunia sudah ada taman surga, Bu, ya. Di mana, Bu? Ada di dunia taman surga, Bu? Ada? Di mana? Tidak ada taunya. Itu mana malas pergi pengajian sebagian. Itu mana malas pergi menghadiri majelis taklim karena dia tidak tahu bahwa di majelis taklim itu termasuk taman-taman surga. Taman-taman surga itu, Bu, pengajian tak? Ya, dede, bukan taman arisan. Majelis taklimnya hanya taman arisan. Pertandingan baju, pertandingan kudu. Kenapa saya ejek ini, Bu? Karena ibu di rumah ketua majelis taklim, ketua BKMT Kecamatan Bentoala. Biasa aku ketawai. Harus terus arisannya. Dia bilang bukan arisan, Pak. Apanya paling? Majelis taklimnya, konon pengkajiannya, ilmunya. Saya bilang, iya. Jadi kalau kita bertanya ada ke taman-taman surga di dunia? Ada, Bu. Di Makassar ini banyak, di mana-mana ada, di rumah-rumah ada. Apa itu? Tempat-tempat majelis taklim. Itulah yang dimaksud taman-taman surga. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, seandainya ada gambarannya di dunia taman-taman surga, yang mana itu? Itu taman-taman pengajian dan pengajian orang-orang tua, majelis-majelis taklim. Itulah taman-taman surga. Karena taman itu, ya, majelis-majelis taklim itu, sehingga musibah yang dari langit terangkat ke atas. Inilah yang saya katakan di hadapannya Pak Dani waktu itu. Alhamdulillah Sulawesi Selatan pada umumnya, Makassar pada khususnya aman-aman saja. Hanya biasa kita temukan kejahatan karena baru muncul. Ada orang yang bunuh istrinya,
Ada juga anak-anak yang perangi ibunya. Ada Budi? Viral Bu ya? Perangi ibunya. Kenapa itu? Itu penyebabnya apa? Hah? Kenapa gila orang? Anak-anakku kutanya, kenapa bisa gila orang? Tidak, kenapa bisa gila orang? Kenapa penyebabnya sehingga gila orang? Hah? Tidak. Kenapa gila orang? Karena tidak beragama. Beragama aja tapi tempelan aja agamanya. Tahu betul? Orang yang beragama tidak ricu dan tidak ada itu. Orang yang beragama apa artinya? Tidak agama kacau. Jadi orang yang beragama tidak kacau pikirannya, tidak kacau hatinya. Pokoknya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sinting orang kalau orang orang beragama itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kembali lagi di tanda-tanda orang yang mati selamat. Seperti orang tua kita Haji Indo Tam malam ini, dia termasuk orang yang selamat dunianya, selamat akhirat. Saya katakan tadi 41 orang saja yang doakan kita sudah lumayan. Malam ini bukan 41 orang, banyak yang hadir malam ini. Dan jangan kita mengatakan untuk Haji Indo Tan saja, bukan. Tapi kembalinya doa itu kembali juga kepada kita kebaikannya. Jangan tidak mau saya bacakan Fatihah. Kalau untuk dia aja tidak baca Fatihah sama tonjol itu Nabi. Kalau Nabi dibacakan Fatihah, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu disebut yang lain. Karena kalau Nabi dibacakan Fatihah, kita kena, semua orang kena, dan semua keluarganya Nabi kena, dan semua berkahnya kembalinya kepada kita. Kan begitu aja orang agama Bu. Itulah hebatnya Islam. Itulah hebatnya agama kita. Baru didoakan orang tua atas saja, kita doakan dulu diri kita. Coba beda doa beda untuk orang tua atas. Baca maki. Baca doanya beda ini sana. Yang mudah-mudah ya. Apa doa orang tua? Jadi kalimat pertama, Rabbi Ghafirli. Apa itu? Untuk siapa? Rabbi Ghafirli untuk siapa? Untuk saya. Rabbi Ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Ya. Wali daya, kemudian dua orang tuaku. Coba pilih. Tahu? Tidak perlu katanya dibacakan surah surah Al-Fatihah orang meninggal. Tidak nak terima itu, datang kuliah Nulia kita datang kan, nulia sampai itu. Tidak sampai itu. Kalau dipotongkan kambing, dipotongkan ini, tidak sampai itu. Siapa bilang tidak sampai? Saya yang bilang, tapi nulia ini kah? Nulia sampai? Nulia juga pergi? Tidak. Sama-sama lagi kalau begitu. Tapi kita yakin bahwa kalau kita berbuat kebajikan pasti sampai kepada Allah sesuai dengan niat tulus kita untuk orang itu. Jadi kalau dibacakan Fatihah, dibacakan surah Yasin, dibacakan ini orang. Jadi berapa macam itu yang harus dibacakan orang kalau pergi ke di kuburan tuh Bu? Surah Yasin baca-baca kalau secara kubur Kemudian yang kedua, tabaraka. Tahu supaya dingin-dingin kuburannya kono. Tidak tinggal itu orang di situ, Bu. Orang selamat tidak ada di situ, tidur itu. Tidak ada ya. Kemudian apalagi qul huwallah. Kalau tidak bisa dibaca yang panjang-panjang qul huwallah mu. Rata-rata kapan hafal qul huwallah di? Hanya itu biasa lain didengar kalau baca qul huwallah, qul Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad padada.
Tapi semua baca tuh Bu. Mau kita salati Nabi? Secara hakiki nih, mau kita salati Nabi? Yang pertama rajin mengaji. Satu. Jadi kalau umur seperti saya, kita kira saya umur berapa Bu? Kalau seperti umur saya 71 tahun seperti ini, kira kapan itu Bu, saya baru 51 tahun. Saya sudah 71 Bu ya, sudah 71 umur saya. Iya. Banyak yang bonus ya Bu? Alhamdulillah. Apa yang aku bilang tadi? Mau kita salati? Nah. Kalau mau kita salati Nabi ketika kita jadi mayat, jadi jenazah, mau ki Bu? Siapa yang mau naik tangan? Yang pertama rajin mengaji, yang kedua jangan berhenti jadikan amalan kul huwallahu ahad. Sebagai penutup ini kapan panjang ini. Jadi itu Nabi SAW itu pernah kaget. Ada orang meninggal dunia sekitar 94 kilo dari kota Madinah. Ketika selesai dikafani orang meninggal ini mau disalati. Datang Jibril menegur berwajah manusia. Hehehe. Kenapa Jibril? Kenapa Pak? Nabi bilang jangan kau salati ini orang. Nah mau diantar ke kuburan. Katanya iya, tapi jangan kau yang salati. Siapa yang harus salati? Nabi. Nabi jauh rumahnya 94 kilo, berarti dari Baru Bu ya. Baru ini. Dari sini ke Baru 94 kilo. Jauh itu. Berarti 3 jam. Dia bilang ya nanti saya yang hadirkan Nabi di sini. Tidak nak tahu ini orang bahwa yang suruh memanggil, yang mau memanggil Nabi ini Jibril. Jibril yang hadirkan, dia sentakkan sayapnya, lalu Nabi langsung ada di hadapannya. Selesai salat Nabi baru bertanya kepada Jibril. Nabi bertanya juga kepada Jibril. Jibril, apa sih kelebihannya orang ini? Kenapa saya harus salati orang ini? Kenapa? Nabi bilang ini orang terkenal namanya di 7 lapis langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, 5, 6, 7 sampai di alam mustawa di hadapannya Allah. Orang ini terkenal di seluruh malaikat. Hadir hari ini banyak sekali temanku dari langit. Keliling, seandainya dia manusia seperti kita tidak muat tempat ini. Tapi dia adalah malaikat. Ada di sekitar kita malaikat. Jutaan malaikat hadir hari ini. Banyak siap untuk mensalati jenazahnya orang ini. Apa kelebihannya? Kelebihannya Jibril. Nabi bilang Jibril karena dia tidak pernah berhenti membaca Qul huwallahu ahad. Qul huwallah dijadikan sebagai amalan dalam hidup. Meminta rezeki banyak, baca Qul huwallah. Meminta keselamatan, baca Qul huwallah. Ya. Mau pergi melakukan perjalanan, baca Qul huwallah 3 kali. Ya, mau tidur baca Qul huwallah 12 kali. Qul huwallah lah amalannya dalam kehidupan ini. Sehingga orang ini terkenal namanya di langit. Katanya Nabi, nah tidak aku tahu ini orang. Iya ya Rasulullah, tapi ini adalah sahabatmu yang sangat dicintai oleh seluruh malaikat yang ada di langit karena berkahnya Qul huwallahu ahad. Inilah orang ini. Memang tidak terkenal namanya di bumi, tetapi terkenal namanya di langit. Hadirin yang dirahmati Allah, siapa hakikatnya kisah ini? Siapa yang ingin disalati oleh Nabi secara hakiki jenazahnya ketika meninggal, rajin-rajinlah mengaji dan jadikanlah satu surah atau apa saja ayat yang dijadikan kebiasaan dalam kehidupan ini. Insya Allah Nabi akan hadir mensalati kita. Karena bukan banyaknya Bu, dihafal P30 juz tidak, atau ditamatkan P30 juz tidak. Qul huwallah dibaca 1 kali berapa?
Kalau Qul-Huwallah dibaca 1 kali, kita bagaikan membaca surah, membaca juz, membaca 10 juz. Jadi kalau 3 kali dibaca 30 juz. Kalau selesai dibaca 3 kali, berarti hatam Al-Quran 30 juz. Coba beda. Apalagi Yasin dibaca 1 kali di majelis taklim, Bu. Man qara'a Yasin marratan faka'annama qara'al Qur'ana bi asri marrah. Siapa yang membaca surah Yasin 1 kali, dia bagaikan menamatkan Al-Quran 10 kali tamat. Coba beda. 10 kali tamat. Jadi selama hayat masih dikandung badan kita yang hidup ini, jadikanlah amalan itu. Dan kalau bisa ada waktu tak nanti dibaca-bacakan saudara kita ini Indotang, Al-Fatihah, apa saja. Ya, karena dia anggota majelis taklim. Nah, setiap pengajian kita baca-bacakan, semua saudara-saudara tak yang sudah meninggal toh bacakan. Itu sedekah dari kita semua, pasti sampai pahalanya diterima orang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi 4 dibiasakan dalam kehidupan ini. Diambil salah satunya yang terbaik, yang 4 ini, karena semuanya baik. Tapi kalau bisa kita lakukan 4 bagus sekali. Yang pertama, perbaiki salat. Yang kedua, rajin-rajin kita mengaji. Yang ketiga, rajin-rajin tangan tak bersedekah. Jangan bilang di hati kita lagi, mau itu disedekahi Ustaz. Jangan ada di hati kita itu. Saya ini bukan penceramah amplop, Bu. Bukan. Dengar bagi ceramahku. Bukan ceramah amplop toh, tapi ceramah untuk memberi ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan. Betul tidak? Saya bukan datang menggurui, tapi mengingatkan kita bacaan-bacaan yang seharusnya kita baca. Tahu, Bu? Kita tahu semua, tapi sama tongi parang, nanti kamu caranya dipatebak. Bagaimana caranya dikasih meletus senjata, tapi kita tidak tahu kasih meletus. Sama dengan surah Yasin, surah-surah yang lainnya, dan ayat-ayat Al-Quran itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, rajin-rajin membaca ini setiap saat. Tasbih induk atau doa induk. Karena berkumpul di sini nih, Bu. Ya toh? Ada itu bacaannya kalau mau kita panjang umur. Mau kita? Siapa yang mau panjang umur? Ini semuanya mau. Nah, ini baca. Kalau mau kita panjang umur tak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mau dijadikan sebagai pemanjang umur, mau dijadikan sebagai pemurah rezeki, tambah dengar tambahannya. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa balagar rida wa zinatal arsh walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa balagar rida wa zinatal arsh wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa balagar rida wa zinatal arsh Allahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar rida wa zinatal arsh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali setiap dibaca. Insya Allah panjang umur tak kalau tidak pendek. Subhanallah walhamdulillah, bacaan yang paling dicintai Allah. Subhanallah walhamdulillah. Dan zikir yang paling disenangi Allah, bergerak atau tidak bergerak, tenang atau tenang saja, lenggo, la ilaha illallah
La ilaha illallah. Nggak apa-apa ji, yang penting benar. Tahu? Asalkan jangan semuanya benar, bergerak benar. Nggak apa-apa ji. Kalau bersikir ki, la ilaha, kan begini tuh ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus. Supaya keluar keringat, tak gerak badan namanya. Iya toh? Baca kita apa-apa. La ilaha illallah ini apa tujuannya? Kunci surga, miftahul jannah, kalimatul la ilaha illallah. Ini saya kasih tahu ki, dengar baik-baik. Ketika kita mau meninggal dunia, menjelang meninggal dunia, ini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada satu riwayat berdiri sampai ke 7 lapis langit bercahaya. Dan ada gambaran di dalam kalimat itu persis wajah tak ketika kita mau meninggal dunia. Sampai situ. Itu tujuannya, sehingga Allah mengatakan kalimat pembuka surga adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allahu Akbar. Tahu? Allahu Akbar. Berapa kali kita baca Allahu Akbar sehari semalam? Hai, tenan setindro. Kira-kira berapa kali kita ucapkan Allahu Akbar sehari semalam ini? Siapa yang tahu? Majelis Talim dulu kutanya. Ini paling kesan. Kira-kira berapa kali? Sering kita dengar Allahu Akbar tak? Bu, sering kita dengar Allahu Akbar. Ini dodong kucingnya. Allahu Akbar berapa kali, Bu? Di waktu memulai takbiratul ihram di dalam salat berapa kali? 5 kali. Hitung ki 5 kali. Intikal di dalam salat berapa kali? Nih deh. Saya semua kasih tahu ki ente kan macam. Berapa kali diintikal? Yang dimaksud intikal itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali itu? Tidak pernah dihitung, Bu. Ketua majelis taklim wajib menghitungnya, Bu ya. Wajib dihitung, Bu ya. Kasih tahu itu tak ketua BKMT tak kecamatan. Tanya itu Haji Marwah itu. Bilang ada di situ bapakmu yang ceramah, nah suruh kita tanya berapa kali dibaca Allahu Akbar. Anakku itu ketua BKMT tak, ya. Jadi Jimaru atau tanya, kalau tidak nak tahu todong. Ada ini yang dalam hati Allah berapa kali, Bu? Iya. Jadi 35 kali. 35 kali itu, Bu. Tahu? 35 kali. Tadi 5 kali tambah 35 kali berapa, Mi? 40. Banyak kali kita baca itu. Di mana lagi? Belum lagi azan. Belum lagi yang lain-lainnya. Jadi jumlah bacaan kita itu sehari semalam itu 140 kali kalimat Allahu Akbar kita tidak rasa, Bu. 140 kali itu kita bilang itu. Justru Nabi mengatakan kalimat yang paling dicintai Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca ki, Bu ini. Baca ki. Mau kita tahu rahasianya bacaan ini? Ini membacaannya orang yang miskin menjadi kaya raya, baik di dunia sampai di hari akhirat.
Karena kebetulan waktu itu dikumpulkan semua orang kaya-kaya, dimintai oleh Rasulullah sumbangan. Hadir semua itu gubernur Jazirah Arab dan orang kaya-kayanya orang Arab datang bersedekah kepada Nabi. Ada satu orang di tengah-tengah duduk, tidak ada lain pekerjaannya kecuali menangis. Ketika menangis bergerak-gerak mulutnya. Selesai acara ditanya, tadi orang kaya-kaya menyumbang, para gubernur menyumbang, kau itu kerjamu menangis terus. Iya ya Nabi, karena saya kasih yang itu mau tunggak menyumbang, tidak ada sama sekali yang saya miliki, tidak ada pada diri saya ya Rasulullah. Mau tunggak menyumbang tapi tidak ada uangku sama sekali. Tapi itu mulutmu bergerak-gerak tadi, apa kau baca? Apa nu baca itu? Bergerak-gerak mulutmu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kau yang paling kaya tadi, kaya di dunia dan kaya di akhirat. Coba Ibu. Jadi ibu-ibu sekalian biasakan itu Bu ya, ringan dibaca. Tapi jangan Ki baca itu tidak mau Ki bersedekah. Iya tak? Bersedekah Ki. Sebagai penutup, baca Ki Bismillahirrahmanirrahim 21 kali setiap mau tidur. Apakah tidur siang, apakah tidur malam. Kenapa saya sampaikan gini? Karena banyak musibah yang mendadak sekarang. Banyak orang mati mendadak. Banyak orang masuk pencuri di rumahnya. Banyak kebakaran, apalagi waktu panas. Apalagi doti, sihir. Siapa yang tahu doti, siapa yang tahu sihir. Kalau kita baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim setiap mau diletakkan kepala tadi bantal, baca Bismika Allahumma ahya wa amut, itu saja. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, berniat di hati kita, saya berniat membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, mudah-mudahan saya terhindar dari musibah mendadak yang 5 ini. Kebakaran, mati mendadak, apalagi kecurian, doti, sihir. Insya Allah kita akan terhindar. Ini yang saya sampaikan malam ini, mudah-mudahan ada berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada almarhumah, mudah-mudahan dan seluruh keluarganya yang telah meninggalkan dia dan meninggal bersama dengan dia. Kita ikutkan semuanya, uzzaratuhum, keluarganya semua, yang hidup, yang meninggal. Kalau yang hidup berkahnya bacaan kita di malam ini, kalau yang meninggal pahalanya mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya kana berdoa ya Allahul muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.